Yang ini bilang sama Dodi kalau nanti kalau kau lewat jalur sana, deket-deket jalur sana ada kota yang namanya adalah Wentira. Kota Wentira ini adalah kota misterius yang letaknya ada di antara Palu dan Parigi Motong. Selamat datang di episode 24. Seperti yang gue bilang kemarin, minggu ini akan ada 2 storytelling soal horor dan juga mungkin nanti ada satu lagi untuk kriminalnya. Nah, hari ini kita akan mengkisahkan sebuah cerita tentang kota gaib. Kita tahu kalau kota gaib Satanjara itu ada di Kalimantan. Nah, Sulawesi juga punya, namanya adalah Wentira. Menurut banyak cerita dari masyarakat yang beredar di internet segala macam, banyak pengalaman orang yang pernah masuk ke sana dan juga tersesat. Itu juga yang dialami sama Pak Dodi. Pak Dodi ini bekerja sebagai supir lintas yang kebetulan beliau ini melintasi jalur itu. Jalur yang menurut orang-orang sana adalah gerbang pintu masuk ke Wentira, yang tepatnya ada di tengah-tengah Palu dan juga Parigi. Secara tidak sengaja si Pak Dodi ini masuklah ke kota Wentira itu. Bener apa yang udah diceritain sama orang-orang, itulah yang dialami nama Pak Dodi. Dia masuk ke sana, dia ngeliat semua bangunan itu kayak bangunan-bangunan kota masa depan, yang semua bangunan itu warnanya kuning kemasan. Yang dirasain sama Pak Dodi saat itu antara dia takjub dan bingung. Dia ngerasa takjub karena untuk kali pertamanya dia ngeliat ini gitu. Tapi yang bikin dia bingung, dia hafal betul tuh jalur itu. Perasaan sepanjang dia ngelewatin jalur itu gak pernah tuh dia ngelewatin tempat itu. Yang bikin Pak Dodi bingung, selama dia ada di kota Wentira ini, dia selalu di tempat yang sama. Kemanapun dia mau nyari tempat untuk keluar, jalur keluarnya, dia gak pernah ketemu. Dia selalu ketemu dengan tempat yang sama, bunderan, yang tengah-tengahnya ada patung gede warnanya emas, patung kuda. Berkali-kali dia muter selalu di tempat yang sama. Kayak mana kelanjutan kisahnya? Siapin kopi dan juga cemilan, sini gue ceritain. Kisah ini dimulai di tahun 2019 di Sulawesi. Di Sulawesi itu ada seorang supir, namanya adalah Pak Dodi. Usia beliau itu 38 tahun. Beliau ini bekerja sebagai supir itu sudah cukup lama, Der. Kurang lebih sekitar 15 tahun. Jadi hampir setengah dari umur beliau itu sebagai supir. Jam terbangnya udah bukan kaleng-kaleng lah. Pak Dodi ini tuh supirnya supir lintas gitu. Biasanya dia ini ngangkut bahan bangunan dari Makassar ke Gorontalo. Di tanggal 10 Mei 2019, Pak Dodi inilah sempat mampir ke warung kopi. Tepatnya itu ada di Petobo yang ada di Palu. Sekitar jam 10 malam. Nah, tempat ini tuh memang jadi tempat ngumpulnya para sopir-sopir sebelum berangkat untuk antar logistik. Ya, kayak kumpulan sopir biasanya lah kalau lagi rest istirahat sebelum mereka lanjut kerja lah. Mereka ngopi di sana, makan, mungkin istirahat sambil ngobrol-ngobrol ngalor ngidul lah obrolannya. Kadang-kadang mereka ngobrolin soal jalur, kadang-kadang kalau sudah sampai jam-jam malam obrolan mereka jadi geser tuh. Jadi dari yang tadinya ngobrolin kerjaan jadi ngobrol ke arah yang mistis-mistis. Kalau story short, Pak Dodi lah di tempat tongkrongan itu dia ketemu sama Pak Daeng. Pak Daeng nah cerita, "Dot, nanti kalau kau lewat nih ya di daerah jalur Trans Sulawesi antara Donggala dan juga Palu, tepatnya ada di daerah kebun kopi gitu. Ini jalur tuh termasuk daerah jalur yang sepi. Udah gitu memang daerahnya kebun kopi gitu. Kebun kopi kalau lagi berbunga itu kan dingin ya hawanya ya. Udahnya sepi, dingin. Terus banyaklah cerita-cerita yang dari supir-supir yang udah pernah lewat sono. Katanya banyak mereka yang ngerasain kejadian-kejadian yang aneh. Pokoknya banyak lah pantangannya di jalur itu. Pak Deng ini bilang sama Dodi kalau nanti kalau kau lewat jalur sana, deket-deket jalur sana ada kota yang namanya adalah Wentira. Kota Wentira ini adalah kota misterius yang letaknya ada di antara Palu dan Parigi Motong. Dulu Dot, ada satu supir tuh pernah tersesat di kota Wentira ini. Menurut pengakuan supir yang waktu itu tersesat di sana, semua bangunan yang ada di kota Wentira ini warnanya emas. Apa pada yang cerita begitu, ada supir lain yang nyeletuk. Pokoknya kalau kau nanti lewat Tugu Kuning jangan lupa klakson 3 kali. Dodi lah dengar cerita itu antara dia senyum-senyum mama kayak percaya kayak enggak gitu. Tipikalnya si Dodi itu begitu, dia antara sedikit percaya mah hal-hal mistis, kayak sedikit percaya mah kayak enggak juga deh gitu. Selesai dari obrolan di warung itu, Dodi lah mau melanjutkan perjalanan dia untuk nganterin logistik. Sebelum dia berangkat, kopi yang dari tadi dia minum itu ditumpahkanlah dikit di lantai gini, tek gitu, sambil dia bilang, "Permisi Mbah, numpang lewat," gitu. Itu bukan mantra atau bukan apa ya, memang itu yang udah sering dilakuin sama Dodi aja sebelum dia berangkat. Nah, kali ini tujuannya si Dodi ini adalah nganter bahan bangunan ke Parigi. Terus selama perjalanan ini dia memutuskan untuk ngambil di jam-jam malam. Tujuan dia biar dia berangkat di jam-jam 10-11 malam itu, subuhnya lah udah nyampe. Sekitar jam 11 malam Dodi melanjutkan perjalanannya.
Sepanjang perjalanan dia tuh hawanya rasanya dingin, lembab. Udah gitu kecampur sama kabut, jarak pandangnya tuh terbatas gitulah. Di jam 12 malam sampailah dia di jalur kebun kopi yang tadi sempat dibahas sama mereka di warung kopi tadi. Dan bener aja, tiba-tiba tuh dia ngeliat tugu kuning sama persis kayak apa yang diobrolin mereka tadi di warung kopi sambil ngobrol. Nanti Dot kalau ketemu tugu kuning jangan lupa klakson 3 kali ya. Nah dia ingat betul tuh percakapan itu waktu di warung kopi tadi. Kayak yang gue bilang tadi, karena kabut tebel gitu jadi jarak pandangnya kan terbatas. Tugu kuning yang dia lihat ini ya samar-samar aja. Tapi ya nggak banyak yang dipikir aneh-aneh lah atau neko-neko gitu sama si Dodi. Yang penting gue pencet klakson aja 3 kali. Dipencet tuh klakson nama dia 3 kali sambil dia ngucap nih, "Misi mbak, numpang lewat, nggak ganggu, numpang lewat doang," gitu. Begitu udah disampai deket dengan tugu kuning itu, jalan yang tadinya jelek nih tiba-tiba jadi halus. Kok jalannya jadi bagus ini? Tapi perasaan yang dirasain dia tuh bukan jalan bagus terus ngebut gitu loh. Yang dirasain dia tuh, loh kok tiba-tiba jalannya bagus ini gitu. Terus suasananya jadi sunyi. Dia sempat mikir kalau mungkin efek jalan yang baru bagus aja nih, yang tadi kegunjang-gunjang sekarang halus aja gitu. Tapi tetap yang dirasain sama dia itu nggak enak. Semakin lama Dodi melanjutkan perjalanannya, tugu kuning yang dari jauh tadi kelihatan samar kan makin deket tuh. Semakin deket tuh bentukannya udah bukan tugu lagi. Sekarang berubah jadi cahaya samar kuning gitu. Yang dari kejauhan tuh kayak perkampungan gitu. Tapi semakin dideketin bentuknya nggak kayak kampung. Sesampainya Dodi di cahaya samar kuning tadi, yang dia lihat beneran bukan kampung. Yang ternyata ada gedung-gedung tinggi, rumah, bangunannya tuh mewah-mewah gitu, warnanya emas semua. Ada banyak kendaraan di sana, tapi kendaraan-kendaraan di sana nggak ada suaranya. 2019 tuh nggak kayak 2005 sekarang ya, 2025 sekarang ya, yang dimana-mana udah banyak EV, mobil-mobil listrik. Zaman tahun belum ada. Di situasi itu, yang dirasakan sama Dodi tuh antara dia kagum ngeliat apa yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri ini, tapi dia sambil mikir, gua dia udah berkali-kali lewat jalur ini, apal betul gua jalur ini. Perasaan nggak pernah ada bangunan-bangunan ini. Sekalipun ada bangunan-bangunan yang kulihat ini, kapan bangunnya? Karena penasaran dipelanin lah laju truk yang dia kendarin sama si Dodi ini. Dia perhatiin orang-orang di sekitaran sana. Yang dia lihat orang-orang di sekitaran sana tuh semuanya pakai baju warnanya emas, warna kuning. Sama kayak cahaya samar yang dia pertama kali lihat tadi. Udah gitu orang-orang di sana tuh mukanya mulus-mulus gitu loh. Tapi ada satu hal yang janggal menurutnya si Dodi ini. Orang-orang di sana memang betul mukanya glowing-glowing, tapi antara mulut mereka sama hidung tuh gak ada garisnya gitu loh. Dan orang-orang yang dilihatin sama Dodi ini sama mereka semuanya tuh pada ngeliatin Dodi seakan-akan siapa nih, aneh kali nih orang nih gitu. Padahal yang dirasain sama Dodi bukan gue yang aneh, kocak, lupa deh yang aneh kagak ada garisnya. Lewat tuh si Dodi tuh sama mobilnya, mobil truk dia tadi nyusurin kota itu pelan-pelan, sama dia diperhatiin sedetail-detailnya apa yang dia lihat waktu itu. Dia ngeliat suasana di kota itu bersih, damai, tentrem gitu, jalannya juga luas. Ada banyak orang tapi nggak padat gitu loh bangunan penduduknya. Sama dia ngelihat ada bundaran gede gitu, yang bangunan di sana di tengah-tengah bundaran itu ada bangunan kuda gede, warnanya emas. Saking bagusnya tuh kota ya yang dia masukin ya, mobil truk dia ini. Dia ini apa bener-bener gak fokus gitu sama jalan. Yang dia liatin tuh apa yang ada di sekeliling kota itu gitu. Yang aneh adalah tiap si Dodi ini belok, dia selalu ketemu sama bundaran emas kuda tadi. Berkali-kali dia lewat muter, ketemunya itu lagi, bundaran yang tengahnya ada patung kuda warna emas tadi. Tapi yang dirasain sama Dodi, dia mau berhenti juga gak berani dia. Yang dia rasa ini udah mulai aneh, udah yang penting ku lanjutin perjalanan aja lah. Tapi selalu sama, setiap dilanjutin perjalanan ketemu belokan, belok lagi ketemunya di bundaran itu lagi. Berkali-kali dia lewat di jalur yang sama terus. Ngerasa bingung dengan situasi yang dia alami sama si Dodi ini, berhentilah dia di taman itu sambil duduk sambil mikir dia. Di tengah-tengah dia lagi mikir, dia ngeliat ada anak kecil di taman itu. Disamperlah sama si Dodi, ditanya, "Cil, kalau jalan ke arah Parigi kemana ya?" Anak yang ditanya nama si Dodi ini nggak ngeliatin si Dodi gitu loh dia. Dia nggak ngeliatin si Dodi ini, cuma diem aja tapi dia ngejawab, "Kalau lama-lama di sini nanti nggak bisa pulang loh om." Gitu yang dijawab anak bocil. Antara ngerasa aneh, bingung sama serem gitu yang rasa Dodi ini bocil ngomong apa sih gitu. Cuman ya udah namanya anak kecil gitu. Salah dia juga ngapa nanyanya sama anak kecil. Ngerasa nggak dapet jawaban, masuk lagi lah si Dodi ke mobil truk dia itu. Lanjutin lagi dia perjalanannya. Sama lagi, setiap dia lanjutin perjalanan itu selalu muter dan balik di tempat yang sama lagi.
Berulang-ulang dia ngalamin kejadian yang sama. Yang tadinya penasaran, terus ngerasa aneh dan takut. Sekarang dia mulai ngerasa capek. Udahlah nih, aku capek kali nih, aku muter ketemunya sama lagi nih. Sampai ada satu waktu dia muter lagi di tempat itu, udah frustasi gitu, dia nyari jalan keluar nggak ketemu-ketemu. Kali ini dia ngelihat sesuatu yang berbeda. Deket dari bundaran yang ada patung kuda tadi, dia ngeliat mobil truk. Di kota itu kan nggak ada mobil yang kayak mobil dia kan, bener-bener kayak aneh gitu. Dia ngelihat mobil truk. Di mobil truk itu yang bikin aneh apa bang? Yang bikin aneh adalah plat nomornya sama kayak punya dia. Diperhatiin sama dia di bangku supir. Yang di bangku supir mobil truk yang papasan sama dia ini bener-bener dia kayak ngeliat diri sendiri. Bingung lah dia, loh siapa dia anjir, kok mobilnya sama kayak gua gitu, yang nyupir juga sama kayak gua. Selesai dari dia ketemu sama truk kembaran dia ini, dia lanjutkanlah perjalanan. Tapi makin dipelanin sama dia karena dia udah bingung gitu, mau kenceng mau pelan sama aja nyampe sini lagi gitu. Setelah dari situ dia ngelihat ada bangunan warna kuning kayak rumah makan gitu. Di depan bangunan itu ada dua bapak-bapak di teras gitu ngambil ngeliatin Dodi. Nah, kok si Dodi kan berhenti gitu tapi dia nggak turun kan. Dua bapak-bapak ini kayak seakan-akan perhatiin Dodi gitu. Dodi pikir mungkin bapak-bapak ini udah perhatiin Dodi muter-muter aja di sini. Di tengah-tengah si Dodi mikir begitu, satu di antara dua bapak-bapak di teras inilah bilang sama si Dodi, udah jauh kau jalan, mampirlah sini nanti kasih bekal untuk lanjutin perjalanan lagi. Awalnya si Dodi ini ngerasa ragu, takutnya ketemu kayak anak kecil yang aneh tadi kan, ditanya apa jawabnya nggak jelas, ngelantur gitu. Cuman karena di situasi itu Dodi itu udah capek dan aus, turunlah Dodi nemuin dua bapak itu. Semua yang dialami sama Dodi ini diceritain sama mereka berdua. Enggak lah dapet jawaban. Salah satu di antara dua bapak ini malah ngasih air mineral gitu di botol kaca, dikasihlah ke Dodi. Sambil ngasih air itu bapak ini cuma pesen, ini air untuk perjalanan pulang, tolong disimpan baik-baik. Gak pikir panjang karena Dodi ini yang dirasain udah aus bener, diterimalah tuh air putih sama dia. Yang dirasain sama dia tuh air putih tuh dipegang tuh dingin gitu loh. Baliklah dia ke mobilnya tadi, dia mau balik ke mobilnya lagi. Tapi sebelum dia balik, ya umumnya orang baru kenal gitu kan ngelihat lagi gitu, gitu kan. Nah, ditengok lagi tuh dua bapak-bapak yang belakang tadi. Merekanya senyum berdua tuh. Selesai si Dodi nengok ke belakang ke bapak-bapak tadi, balik lagi ke mobilnya, kaget lah dia. Di samping pintu mobil truknya si Dodi, ada anak kecil yang dia temuin di taman tadi. Anak kecil ini ngucap begini sama Dodi, jangan pernah bawa apa-apa dari sini om. Kau kalau bawa apa-apa dari sini nanti kau jadi tinggal di sini harus balik lagi. dengar si bocil tadi tuh ngomong begitu, si Dodi yang pertama tadi lumayan ngeremehin gitu kan, apa yang diomelin sama di bocil, sekarang dia mulai kepikiran. Sambil kepikiran dia sambil pegang botolnya, ada benernya juga apa yang dikatakan sama anak kecil ini. Selesai dia mikir gitu, dia tengok ke depan, anak kecil itu udah gak ada. Ditengoklah ke belakang dua bapak-bapak tadi yang harusnya respon pertama yang tadi senyum ya, sekarang kayak orang marah gitu loh mukanya. Karena ngeliat respon bapak-bapak dua tadi itu kayak orang yang marah, buru-buru lah si Dodi ini masuk ke mobilnya. Pas dia masuk ke mobil, dia tengok lagi dua orang ini tuh ngedeket gitu loh ke pintu mobil. Semakin yakin Dodi sama apa omongan anak kecil tadi. Dibuanglah tuh botol sama dia, lempar keluar. Begitu botol itu jatuh dan pecah, tar gitu, lampu yang ada di kota itu tiba-tiba redup. Udara dan juga suasana yang ku gambarkan tadi setenang itu juga berubah. Sekarang jadi kayak panas sesek gitu lah. Buru-buru tuh mobil sama si Dodi dijalanin, kenceng sama dia diinjek gas ya. Sepanjang dia kabur injek gas itu, dia ngeliatin spion dari belakang tuh ada bayangan kuning samar-samar kayak yang awal tadi. Tapi ini kayak seakan-akan ngikutin mobil dia. Buru-buru kenceng-kenceng betul tuh gas dibejek sama si Dodi. Tapi masih sama, aku pikir setelah lampunya pada redup tadi, setelah dia lempar botol tadi, dia langsung ketemu jalan keluar. Enggak, dia masih ketemu bundaran yang sama kayak tadi. Sepanjang dia kabur itu, di kaca mobil dia sebelah kiri ini kayak ada yang ngetuk gitu. Tapi tiap ditengok sama si Dodi di kaca mobil, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia inget ada satu suara nih, jelas banget soalnya. Suara itu kayak suara nenek-nenek. Nenek-nenek itu bilang, kamu nggak boleh pulang gitu. Berulang-ulang lagi suaranya. Dadanya si Dodi mulai sesek, tangannya tuh gemeteran. Sampai akhirnya di arah bundaran tadi, di bawah lampu jalan gitu, dia ngeliat sosok perempuan. Perempuan ini bajunya warnanya kuning, rambutnya hitam, dia berdiri ini tapi nggak ada ekspresi apapun. Ngelihat ada orang di sana, berhentilah si Dodi di samping perempuan tadi. Itu si Dodi ini berhenti, perempuan yang tanpa ekspresi tadi tuh nyampar ke pintu mobilnya si Dodi. Dia lah bilang begini, kau hampir ikut dibawa mereka. Mereka tawarin air supaya kamu tinggal di sini. Sekarang kamu jalan lurus. Jangan pernah tengok belakang dari spion. Dan jangan lupa, sebelum tikungan, kamu klakson 3 kali.
Dengar arahan itu nggak pikir panjang Dodi, langsung dia tancap gas dari sana. Dia tengok sekali tuh perempuan yang ngasih arahan ke dia tadi. Perempuan itu masih ngeliatin si Dodi sambil jalan. Tancap gas kencang-kencang tuh sama si Dodi. Kabur lah cepet-cepetnya. Yang dirasain Dodi sepanjang dia kabur ini seakan-akan masih ada yang ngikutin dia gitu di belakang. Tapi dia ingat betul apa pesan tadi mbak-mbak tadi, nggak boleh tengok ke belakang. Sama dia ingat betul tadi. Selain nggak boleh tengok belakang, nanti kalau ketemu belokan gitu dia harus klakson 3 kali kan. Setiap si Dodi nih mau pencet klakson 3 kali, tangan dia tuh kaku gitu loh, kayak nggak bisa mencet klakson gitu. Terus juga muncul suara-suara yang nggak tahu arahnya dari mana, yang seakan-akan nahan Dodi untuk nggak pulang, nggak pergi dari tempat itu. Dipaksain terus sama si Dodi buat mencet klakson itu walaupun tangan dia tuh kayak kaku gitu loh mau mencet. Sampai akhirnya bisa lah dia pencet klakson itu 3 kali. Dan bener aja setelah dia pencet tuh klakson 3 kali, nggak ketemu lagi dia sama bunderan yang tengah-tengahnya patung kuda emas tadi. Tapi yang dirasain sama Dodi sekarang tuh kayak banyak suara dentuman gitu, tam 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 gitu, dari arah belakang. Yang dia sadar betul kalau ini adalah reaksi dari orang-orang penghuni kota tadi yang marah kalau dia pulang. Jadi seakan-akan bikin pengaruh buat Dodi tuh biar kejebak di situ gitu loh. Tapi si Dodi udah gak peduli, pokoknya dia berjegas aja sekencang-kencangnya buat kabur dari tempat itu. Fokus aja dia nyupir yang penting. Sampai akhirnya mulai ketemulah tuh kabut pertama yang ditemuin sama Dodi tadi. Mulai banyak kabut dan sekeliling-keliling dia ini udah gak ada lagi bangunan yang warna emas tadi. Karena dirasa semuanya sudah kembali seperti semula. Si Dodi lah nengok ke belakang. Pas si Dodi nengok ke belakang langsung ada suara, Jangan nengok belakang. kaget si Dodi. Karena dia kaget udah gue tengok lagi ke belakang. Yang penting aku sopir, yang penting aku fokus nyetir aja. Fokus lah dia nyetir. Bener yang dirasain sama dia. Gak lama dari situ tuh jalannya balik jelek lagi. Mobil dia yang tadinya langsam itu jadi gitu lah yang dirasain sama dia. Tapi itu adalah petanda kalau dia sudah kembali ke jalur yang benar, gak tersesat di kota tadi itu. Dan bener aja, selain kabut yang dia temuin, suasananya ya bener-bener kayak perjalanan yang biasa dia rasain gitu. Suara angin lah, jangkrik malam hari lah, suara mobil dari kejauhan gitu-gitulah. Suasananya benar-benar kembali normal lagi. Karena sadar dia ngerasa sudah mulai aman, dia tengoklah jam. Di jam yang dia tengok ini pukul 00.45. Berarti dari dia tersesat tadi dari jam 12-an lah sampai tadi berarti cuma 45 menit. Padahal yang dirasain sama Dodi waktu dia muter-muter di tempat yang sama kurang lebih itu 4 jam. Yang dia rasa itu harusnya 4 jam, nggak mungkin 45 menit. Dia berhenti di pinggir jalan, ambil rokok gitu, nyebat dia sambil selamat aku nih. Tapi aneh kali nih, harusnya tadi sana tuh 4 jam itu. Masa cuma 45 menit? Sambil ngos-ngosan gitu, sambil nyebat dia sambil mikir apa tadi yang gua alami. Gitu tuh yang udah sama dia tuh begitu. Pas dia lagi begitu tuh nengok samping, ternyata di belakang mobil truk dia berhenti. Ada juga mobil truk. Nggak lama dari itu supir yang di belakang itu datanglah nyamperin si Dodi. Abang ini dari mana? Aku tadi nengok mobil abang ini berhenti di sini. Udah lama kali mobil abang berhenti di sini. Lampunya nyala, mesinnya nyala, tapi nggak ada. Aku tengok di kaca tuh nggak ada orang. Ini sekarang abang ada di sini. Dodi ditanya begitu, dia udah nggak bisa respon apa. Dia cuma ya dia senyum-senyum aja gitu. Bahkan dia nggak mau menceritakan apa yang dia alami sama dia, yang dirasa sama dia 4 jam tadi. Nggak apa-apa, udah yuk kita lanjutin perjalanan gitu yang dijawab sama si Dodi. Nggak lama dari itu jalanlah tuh truknya si Dodi sama yang di belakang tadi. Mereka majukan perjalanan. Setelah kejadian itu, Dodi setiap lewat jalur itu dia selalu ngajakin kernet gitulah. Dia nggak mau ngalamin kejadian itu sendirian lagi. Dan dia juga nggak pernah mau untuk ngalamin kejadian itu lagi. Tiap dia lewat jalur itu selalu ngajak temen atau kernet dia selalu diceritain sama dia. Memang kota Wentira itu ada, tapi bukan buat kita. Mereka selalu nunjukin atau nampakin gitu setiap mereka mau. Tapi kalau emang mereka lagi nggak mau untuk nampakin ya nggak akan ketemu. Mau dicari berapa kali pun nggak akan pernah ketemu. Itu dia cerita tentang kota misterius Wentira. Kalau gua sih kayak Dodi di awal tadi, antara percaya dan nggak percaya gitu menurutku. Canggih juga zaman itu ada EV mobil listrik aja 2017 kan. Sama sebetulnya semua permasalahan dari cerita ini akan beres kalau klaksonnya beres. Editor gua nih motornya yang klaksonnya nggak ada, udah tersesat lo, bisa balik lo. Gitu aja cerita hari ini teman-teman. Tetap seperti biasa, ingat-ingat sama yang di atas, jangan lupa sholat teman.